Teman-teman yang sedang mempersiapkan tes seleksi perguruan tinggi, yuk kita belajar bareng bahas soal-soal tes masuk PTN. Tes IUP ITB, subjek P6. A hose delivers gas at a constant rate. Hose di sini semacam selang itu yang mengeluarkan gas at a constant rate, berarti dengan laju yang tetap. Jadi kecepatan pengeluaran gasnya selalu konstan. The gas that comes out of the edge of the glass pushes the block placed on the smooth floor. Berarti di sini nggak ada friction. The collision of the gas molecules with the face of the block is considered perfectly elastic. If the hose is now flowing gas with the same debit, but the mass density is 1/3, mass density itu rho equals to 1/3 of initial density. The mass density of original gas, the block's acceleration becomes, ini yang ditanyain adalah acceleration. Jadi jika kita gambarkan diagramnya, di sini ada selang yang berisikan gas dan dia mengeluarkan gas tersebut dengan kecepatan tertentu, yang mana gas tersebut akan mendorong push, atau di sini ada force, akan mendorong balok sehingga balok ini bergerak dengan percepatan tertentu atau acceleration-nya. Yang ditanyakan adalah acceleration. Dari sini ada dua konsep fisika, yaitu konsep yang pertama adalah fluid, tentang fluid karena gas itu termasuk fluid. Dan selanjutnya untuk block with accelerated motion, kita bisa pakai Newton second law of motion, yaitu F equals to ma. Yang mana di konsep fluid juga terdapat formula of force, yaitu F equals to rho K V, volume. Sehingga kita bisa combine kedua formula ini untuk mencari relationship antara density dengan acceleration. Karena yang diubah di sini adalah density-nya jadi 1/3, sehingga acceleration-nya akan berubah jadi 1/berapa atau jadi berapa kali lipat. Sehingga kita harus cari relationship antara rho and acceleration, density and acceleration. Oke, dari sini kita bisa tulis rho Kv equals to ma. Sehingga kita peroleh bahwa density and acceleration itu directly proportional. Density berbanding lurus dengan acceleration. Sehingga ketika density-nya diubah jadi 1/3 of initial, maka acceleration-nya juga bakalan berubah jadi 1/3 juga of initial acceleration. Jadi jawabannya adalah a third time again. Two identical capacitors are connected in series. Oke, jadi kita bisa gambarkan ada dua kapasitor yang dihubungkan secara series. Each capacitor has a capacitance of C, sehingga total capacitance-nya adalah C/2. What is the total payload? Payload itu charge or Q. Ini yang ditanyakan. Must be stored in the capacitor circuit so that the electrical energy stored in each capacitor is W. Oke, ini double sentence ya. Oke, dari sini ada electrical energy stored. Energy stored is equals to half CV square. Dan ada satu formula lagi tentang kapasitor, yaitu Q equals to CV. Oke, kita terlebih dahulu lihat di optionnya. Di sini optionnya itu terdapat capacitance dan energy stored, dan tidak ada voltage, sehingga kita harus rearrange dulu voltage ke bentuk yang lain. V equals to Q over C. Oke, dan kita substitute half C Q square over C square, sehingga kita bisa cancel out capacitance. Jadi total energy stored is equals to half Q square over C. Total capacitance C/2. Jadi kita bisa tulis kembali half Q square over C out of 2. Atau ini kita bisa cancel out. Jadi total energy stored is equals to charge square over C. Tujuan kita tadi adalah mencari charge. Sehingga Q square equals to WC. Q equals to the root of WC, atau the root of CW.
Jadi jawabannya adalah A. The position of an object along the axis x follow xt equals to negative 6t plus 2t squared, where the units from position x are meters and for time is second. In the time interval from t equals to 2 seconds to t equals to 4 seconds, the displacement and average acceleration of the object is. Oke, jadi di sini ada persamaan matematis dari sebuah objek yang sedang bergerak. Persamaan yang diberikan adalah persamaan posisi, dan yang ditanyakan adalah displacement. Oke, displacement itu adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal pada pertanyaan ini adalah ketika time equals to 2 second dan posisi akhir ketika time equals to 4 second. Sehingga kita bisa substitute untuk posisi awal atau initial position is equals to x2. Kita substitute aja. Kita tinggal substitute 2 ke dalam persamaan. Itu 6. So, negative 6 times 2 plus 2 times 2 square. Negative 12 equals to negative 12 plus 2 kali 4 ya, 8. Negative 4 meter. And the final position is when x 4. Negative 6 times 4 plus 2 times 4 square. Negative 24 plus 2 times 16, 32. So the answer is 8 meter. And the displacement is final position minus initial position. Finalnya 8 minus negative 4 is equals to 12. So the answer must be D. Tapi untuk meyakinkan jawaban, kita bisa coba untuk mencari acceleration dengan cara, jadi kalau ada persamaan xt, itu adalah persamaan posisi. The velocity is the first differentiation of position. So dx over dt. And when we have and how to find the acceleration? Acceleration is equals to the first differentiation of speed, dv over dt, atau the second differentiation of position. Sehingga ketika kita ingin mencari acceleration, kita harus turunkan dulu 1 kali, cari velocity-nya dulu, dx over dt, berarti negative 60 jadi negative 6 plus 4t. And for acceleration is equals to dv over dt. Differentiation atau turunan dari 6 itu adalah 0 karena tidak mengandung variabel t. Kemudian untuk 4t didiferensiasikan menjadi 4. So accelerationnya adalah 4. The image produced by the mirror convex has properties. Mirror convex itu adalah cermin cembung. Yang mana cermin cembung itu memiliki titik fokus di belakang cermin. Karena ketika kita lanjutkan garis lengkung ini akan membentuk sebuah lingkaran yang mana titik fokus dan jari-jari kelengkungannya, titik fokusnya dan jari-jari kelengkungannya adalah titik pusat cermin, akan berada di belakang cermin. Untuk cermin cembung, bayangan yang terbentuk akan selalu muncul di belakang cermin dan dia jaraknya tidak akan lebih besar dari fokus, sehingga perbesarannya selalu diperkecil. Berarti jawabannya antara D atau I. Nah, kemudian karena bayangannya selalu berada di belakang cermin, maka jawabannya adalah virtual dan upright. Jadi, cermin cembung itu atau mirror convex hanya mempunyai satu jenis
bayangan yang selalu diperkecil, virtual, di belakang cermin, dan upright atau tegak.